Terima kasih Pak Martin, seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, para direksi baik holding Bio Farma dan subholding Kimia Farma, Indofarma dan apa nama itu, Nuklir Indonesia itu, Nuki. Saya prihatin tentu bukan hari ini saja. Dari mulai beberapa waktu yang lalu ketika mendalami persoalan Indofarma, Kimia Farma, dan Bio Farma, kalau Nuki ini memang sudah sejak awal sebetulnya agak sulit lah untuk bisa direvitalisasi bahkan mandiri menjadi sebuah BUMN yang kuat. Karena sejak awal 5 tahun yang lalu saya berada di sini juga situasinya sudah tidak memungkinkan. Namun tentu harapannya ada ketika Pak Honesty menjadi Direktur Utama Holding dan memulai untuk dibuatnya holding, subholding, ada harapan besar. Bahkan saya juga selalu memilih ketika akan kunjungan kerja, saya memilih terhadap BUMN farmasi. Ada harapan besar. Kimia Farma misalkan membangun bahan baku di Cikarang. Ini akan menjadi trigger terhadap peningkatan pembuatan obat di dalam negeri. Tapi juga sampai hari ini tidak terwujud. Bahkan kalau melihat outletnya Kimia Farma yang 1.200 outlet lebih di seluruh Indonesia, ini menyimpan optimisme kita bersama. Tetapi apa yang terjadi, saya kira perbaikan dan peningkatan kemampuan korporasi tidak juga terwujud sampai hari ini. Kesimpulan saya tidak perlu menjabarkan satu persatu karena tadi 6 SKS sudah disampaikan Pak Haris, bahwa saya juga heran gitu ya, kenapa di dua sektor yang semestinya ini menjadi kekuatan bangsa kita, satu sektor pangan, dua di obat-obatan atau farmasi, kenapa dua-duanya ini menjadi sektor yang sangat lemah? BUMN sebagai etalasenya bangsa. BUMN itu bisa menjadi potretnya bagaimana manajemen bangsa kita gitu. Saya pernah mengunjungi suatu negara yang dia fokus bagaimana mengembangkan obat-obatan itu menjadi kepentingan negara. Dan mereka berhasil. Bahkan mereka mampu untuk bisa membentuk perusahaan yang besar. Nanti saya akan ceritakan kalau ketemu saja, biar nggak lama. Dan saya berkunjung ke sana, memang mereka menjadi prioritas. Sehingga negara memiliki cara untung untuk terus bisa meningkatkan korporasinya. Ada cara untung untuk bisa bertahan dan meningkatkan eksistensi korporasinya. Ini yang semestinya bisa menjadi pembelajaran. Jadi nggak perlulah saya mengupas, karena jelas bagaimana sekarang laba konsolidasi minus. Bio Farma juga meskipun untung tapi decline, menurun. Indofarma apalagi. Bahkan bagaimana penempatan dan pencairan deposito atas nama pribadi, penggadaian deposito kepada bank OK misalkan sini. Kan disebutkan ini hasil pemeriksaan. Ini kan semua ini apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya karena direksi ini tidak mampu untuk bisa memanage gitu. Mengelola. Padahal kalau bisa mengelola kan ini sebagai perusahaan negara. Negara punya network. Sinergi BUMN bisa dikedepankan. Ada IHC, ada rumah sakit milik negara. Kok nggak bisa dijadikan network gitu? Menurut saya kalau kalian ini direksi tidak mampu untuk mengelola, sudah mundur rame-rame saja. Mungkin sudah antri, sudah siap. Ada direksi-direksi yang atau calon-calon direksi yang mampu untuk mengelola perusahaan ini. Artinya, kalau dalam 1 tahun tidak mampu memperbaiki, ya sudah mundur. Gitu. Jangan kemudian terus dipaksakan
pada akhirnya semakin dalam, semakin tidak ada prospek, dan pada akhirnya rugi. Yang rugi bukan saja Bapak Ibu, bukan hanya korporasi, tapi negara rugi. Dan bahkan sebagai potret negara ini yang semestinya di sektor farmasinya itu kuat, bisa menopang cita-cita ataupun target-target kesehatan, peningkatan kesehatan negara, kesehatan rakyatnya, ini perusahaannya saja nggak sehat. Gitu. Bagaimana rakyatnya bisa sehat? Gitu. Nah bahkan kalau kemudian terus semakin dalam, ya kita semakin dikendalikan oleh pihak tertentu. Adanya BUMN kan supaya negara juga mampu untuk bisa mengendalikan sektor yang sangat vital ini. Gitu. Nah ini yang menurut saya pesan moral saja lah. Pesan moral. Kalau misalkan memang masih punya optimisme, mampu untuk mengelola, lanjut. Kalau tidak, mundur saja. Gitu. Kalau tidak, mundur saja. Bahkan kalau kemudian tidak bisa lagi membangun prospek baru dalam korporasi, ya mundur saja. Sayang. Dikelola bertahun-tahun. Saya 5 tahun loh di sini. Saya bertahan pengen tahu seperti apa sih BUMN ini bisa meningkat atau menurun. Ya kalau posisinya seperti ini, ya sudah kesimpulannya memang para direksi tidak mampu untuk mengurus korporasi di bidang farmasi ini. Kalau tidak mampu, ya saya akan merekomendasikan untuk ya mencari bidding aja secara terbuka. Siapa yang mampu bisa meningkatkan. Tetangga saya punya toko obat, mereka mampu menyekolahkan, mampu untuk bisa membeli kendaraan, mampu bertahan dalam hidupnya, hanya satu toko. Ini ada 1.200 outlet lebih. Masa tidak mampu untuk bisa mendapatkan keuntungan? Dengan dokternya konflik, bermasalah, tidak manusiawi, aduh mal macam-macam lah gitu ya. Jadi dalam pandangan saya ini mismanagement. Tidak mungkin perusahaan negara yang memiliki network, memiliki sumber daya, bahkan memiliki diskresi yang ini bisa dimanfaatkan sesungguhnya untuk meningkatkan korporasi, ini diabaikan. Dan saya yakin memang dalam situasi, kondisi perusahaan seperti ini, fraud biasanya terjadi. Oleh karenanya pimpinan menurut saya harus karena bagaimanapun ini akan lanjut ke pemerintahan selanjutnya. Mungkin saja sebagian dari kita pindah komisi atau apa, sehingga ini saat yang tepat, saat yang baik di akhir jabatan DPR untuk merekomendasikan yang lebih tajam. Bagaimana saya kira mengelola BUMN farmasi ini ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Saya tidak ingin berpanjang lebar dan saya tidak ingin jawaban karena sudah tergambar di dalam materi yang Bapak Ibu sampaikan bahwa perusahaan ini bukan semakin baik tapi semakin buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.